Pembunuhan ini tidak hanya brutal, tapi juga penuh tantangan. Karena pelakunya tidak bersembunyi, dia justru mengirim pesan dan menantang polisi untuk bisa menangkapnya. Selamat datang di kisah yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan, antara logika dan sesuatu yang berada di luar batas akal manusia. Kali ini kita akan kupas tuntas kasus Sakakibara Jigen. Pagi itu 27 Mei 1997 di kota Kobe, Jepang, aktivitas berjalan seperti biasa. Seseorang penjaga sekolah di SMP Taman Suma datang lebih awal untuk membuka gerbang sekolah. Dia berjalan mendekati gerbang, memasukkan kunci ke pintu, lalu mendorong pintu gerbang perlahan. Namun saat pintu terbuka, ia langsung berhenti. Tepat di depan gerbang, di atas tanah, tergeletak sebuah kepala anak laki-laki, diletakkan dengan posisi menghadap keluar, seolah sengaja ditujukan untuk siapapun yang datang ke sekolah. Penjaga itu panik. Ia mundur beberapa langkah, lalu segera melapor ke kepolisian. Saat polisi tiba dan mulai mengamankan lokasi, mereka menemukan sesuatu yang tidak kalah mengejutkan. Tepat di depan kepala korban, sekitar beberapa langkah dari posisi kepala korban itu, terdapat sebuah amplop berisi surat. Surat itu tidak tersembunyi, justru diletakkan terbuka, seolah memang ingin ditemukan. Ketika dibuka, isinya ditulis dengan tinta merah, dan di bagian akhir surat tertulis sebuah nama, Sakakibara Saito. Isi surat itu langsung membuat polisi menyadari ini bukan pembunuhan biasa. Pelaku menulis bahasa yang rapi dan sangat sadar. Ia menjelaskan bahwa tindakannya adalah bentuk pelampiasan kebencian. Pelaku itu juga menyinggung rasa benci terhadap sistem sekolah, kemarahan terhadap masyarakat, dan keinginan untuk diakui keberadaannya. Yang lebih mengejutkan lagi, di dalam surat itu pelaku juga menantang kepolisian. Ia seolah berkata bahwa apa yang terjadi ini baru permulaan. Artinya, pelaku kemungkinan besar belum akan berhenti. Setelah penyelidikan awal dimulai, polisi mengidentifikasi kepala tersebut sebagai milik seorang anak laki-laki berusia 11 tahun. Namanya Jun Hase. Jun Hase ini sebelumnya dilaporkan hilang pada tanggal 24 Mei 1997, 3 hari sebelum penemuan mengerikan ini ditemukan. Setelah identitas korban diketahui, polisi mulai menghubungkan kasus ini dengan serangkaian kejadian. Sebelumnya ada sebuah kejadian di Maret 1997, seorang siswi SD berusia 10 tahun ditemukan tewas setelah diserang di perjalanan pulang sekolah. Lukanya menunjukkan serangan dengan benda tumpul. Diduga benda itu adalah palu. Beberapa minggu setelah itu, 2 anak lain juga diserang di area yang sama. Meskipun mereka berhasil selamat, semua kejadian ini memiliki pola yang sama. Targetnya jelas, hanya anak-anak, terjadi di sekitar lingkungan sekolah, dan dilakukan secara tiba-tiba. Pelaku tidak meninggalkan jejak yang jelas. Saat itu, kasus-kasus tersebut masih dianggap terpisah. Namun setelah penemuan kepala Jun Hase ini dan surat dari pelaku, kepolisian yakin semua ini adalah bagian dari satu serangkaian, atau bisa dikatakan kasus ini adalah saling terhubung. Bisa jadi pelakunya adalah sama.
Dari investasi lanjutan, polisi menyusun kronologi kejadian pada 24 Mei 1997. Junhase didekati oleh pelaku di area sekitar sekolah. Pelaku kemudian menyerangnya menggunakan benda tumpul hingga korban tak berdaya. Setelah itu, pelaku membawa korban ke lokasi lain. Di tempat itulah terjadi pembunuhan menggunakan benda tajam. Setelah korban meninggal, pelaku melakukan mutilasi dan 2 hari kemudian kepala korban diletakkan di gerbang sekolahan dan di sampingnya ditaruh surat yang sudah disiapkan sebelumnya. Semua dilakukan dengan sadar, terencana, dan memiliki tujuan simbolis. Dengan bukti surat, pola serangan, dan lokasi kejadian, polisi membentuk tim investigasi besar. Profil pelaku mulai disusun. Awalnya semua mengarah pada satu kesimpulan, pelaku kemungkinan adalah orang dewasa dengan gangguan psikologis berat. Namun, hasil penyelidikan justru mengarah ke sesuatu yang tidak terduga. Identitas pelaku pada 28 Juni 1997 telah ditemukan. Polisi menangkap seorang tersangka. Saat identitasnya diperiksa, terungkap fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata pelaku ini adalah seorang remaja berusia 14 tahun, masih duduk di bangku SMP. Karena masih di bawah umur, identitasnya dirahasiakan oleh hukum Jepang. Ia kemudian dikenal sebagai Boy A. Dari hasil penyelidikan lebih dalam, terungkap bahwa pelaku memiliki riwayat perilaku menyimpang, sering menyiksa hewan sejak kecil, memutilasi kucing dan burung, menunjukkan kurangnya empati. Di catatan pribadinya, ia menuliskan ketertarikan terhadap kematian dan rasa ingin tahu terhadap penderitaan. Ini menunjukkan mengapa aksinya tidak dilakukan secara spontan, melainkan berkembang secara bertahap. Kasus yang terjadi di Kobe ini menjadi salah satu kasus paling mengejutkan di Jepang, bukan hanya karena kekejamannya, tetapi karena pelakunya adalah anak di bawah umur. Sebagai dampaknya, usia minimum pertanggungjawaban pidana diturunkan dari 16 tahun menjadi 14 tahun. Kasus ini menunjukkan satu hal penting, bahwa tanda-tanda bahaya sebenarnya sudah ada, dari kekerasan terhadap hewan hingga serangan terhadap anak-anak, dan semuanya terjadi sebelum adanya tragedi pembunuhan ini. Namun tidak ada yang menyadari bahwa semua itu saling terhubung, dan ketika akhirnya terungkap, semuanya sudah terlambat. Kasus ini secara hukum sudah selesai, pelaku sudah menjalani hukuman, dan pada 2016 ia kembali ke masyarakat. Namun bagi sebagian orang, cerita ini tidak pernah benar-benar selesai. Di sekitar Kobe, ada yang mengatakan bahwa setelah kasus ini, suasana di dekat sekolah terasa berbeda. Ada kesunyian yang tidak wajar, seolah ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Ketika malam datang, beberapa orang menggambarkan di malam hari di area sekolah yang pernah menjadi lokasi kejadian hanya ada angin dan lampu jalan yang berkedip pelan. Tidak ada yang bisa dipastikan, tidak ada bukti, hanya perasaan bahwa ada sesuatu yang tersisa di sana. Apakah ini hanya sugesti atau ingatan kolektif sebuah tragedi? Tidak ada yang benar-benar tahu. Sekolah tetap berdiri, anak-anak tetap belajar di sana. Waktu berjalan seperti biasa, namun bagi sebagian orang ada bayangan yang tidak ikut pergi.
bersama waktu. Dan di titik itu, kisah ini tidak lagi hanya tentang pelaku, tapi tentang sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata.